Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Zainal Ma'arif itu Wakil Ketua MPR, Lady Sujana tidak dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Tetapi bisa saja delik ini berkembang. Ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Apa sih sebetulnya yang menjadi motif seorang Rocky Gerung menyampaikan kalimat kontroversial terhadap Presiden Joko Widodo? Kita akan langsung berbincang dengan Rocky Gerung berikut ini. Ikuti saya. Oke, langsung aja udah bersama saya akademisi Bang Rocky Gerung. Ini nggak perlu ada bridging kayaknya ya, karena kalau kita sebut Bang Rocky ini pasti satu hal yang jadi diskursus publik saat ini. Mungkin pertama kali yang saya tanyakan gini deh Bang. Apa yang Bang Rocky sampaikan di suatu forum beberapa waktu lalu, 1 Agustus kalau nggak salah waktu itu ya, itu kan sempat viral. Saya pengen tahu dulu sebetulnya itu awalnya kapan, acaranya di mana, siapa aja yang hadir. Mungkin itu dulu pertanyaan saya Bang. Saya diundang di dalam acara yang namanya konsolidasi buruh untuk aksi 1 juta buruh mengepung istana tanggal 10 Agustus. Jadi mereka resmi bilang itu. Di dalam konsolidasi itu ada sesi seminar. Di rapat-rapat buruh dari pagi ya, di sore hari saya diminta untuk kasih ceramah tuh. Dan buruh menghendaki saya kasih uraian yang akademis sehingga mereka punya peralatan untuk duel dengan pemerintah, duel kebijakan itu. Itu konteksnya. Maka saya itu dikasih Islamic Center. Mungkin ada 300 buruh di situ. Jadi saya mulai dengan menerangkan bahwa problem pertama buruh adalah batalnya keadilan dan kesejahteraan karena Omnibus Law. Yang kedua, saya terangkan bahwa di dalam undang-undang itu bukan sekedar blue collar labor, itu bukan sekedar buruh harian yang terkena, juga manajer-manajer di Jalan Tamrin yang nggak pernah membayangkan bahwa mereka begitu ada Omnibus Law, hak-hak mereka itu dipotong sebagai karyawan doang tuh. Sehingga ada buruh atau karyawan manajer 5 juta, 50 juta penghasilannya di korporasi di Tamrin itu atau di SCBD, dia berpikir kalau dia pensiun dia bisa bawa pulang 5 miliar. Ternyata undang-undang itu memotong segala hal sehingga dia cuma bawa pulang 25 juta rupiah tuh. Jadi saya terangkan itu sehingga buruh-buruh di Tamrin juga merasa bahwa mereka mesti terlibat untuk ikut demonstrasi ini. Jadi konteksnya itu tuh. Yang pertama soal Omnibus Law, yang kedua soal IKN. Saya membaca di media massa bahwa Pak Jokowi pergi ke China. Dan intinya yang bagi saya menarik adalah dia sodorkan konsep pembangunan ibu kota negara itu di Kalimantan pada investor Cina di depan Xi Jinping itu. Bahkan dia tawarkan ya silahkan Cina kira-kira dia gampang bangunin buat gue deh ibu kota itu termasuk desain segala macam kan. Kan itu menurut analisis saya itu berbahaya tuh. Bahwa ibu kota kenapa diserahkan pada Cina? Padahal Cina lagi punya ambisi untuk jadi junior superpower di Asia Pasifik itu melalui konsep One Road One Belt itu kan. Dan Cina memang ekspansionis. Dan saya terangkan bahwa beberapa kasus di Pacific Basin ini, di Danau Pasifik, Bangladesh atau siapa yang terakhir itu, diambil alih kan karena nggak bisa bayar hutang, infrastruktur pelabuhan diambil alih oleh Cina, juga begitu di Afrika. Jadi saya justru kasih warning bahwa masyarakat Kalimantan, masyarakat adat terutama akan mengalami problem. Kalau itu diambil alih Cina, itu berarti Cina punya hak untuk meminggirkan masyarakat adat. Jadi saya menganggap justru IKN itu berbahaya secara politik global, satu. Berbahaya secara ekologis karena nggak minta izin dulu untuk AMDAL. AMDAL dibuat belakangan sehingga merusak paru-paru dunia, merusak kondisi ekologi di situ. Yang terakhir, begitu terjadi IKN maka akan ada hijrah penduduk ke sana itu bersaing dengan penduduk lokal yang kapasitasnya SDM-nya kurang kan. Jadi akan terjadi penyingkiran masyarakat. Jadi jelas saya membela masyarakat adat di situ. Oke, berarti artinya apa bisa saya pertanyakan nggak bahwa apa yang disampaikan Bang Rocky ini adalah sebuah
kritikan terhadap sebuah kebijakan atau ini subjek tertentu? Betul-betul kebijakan IKN dan Omnibus Law yang saya preteli habis-habis itu. Setelah saya preteli, saya mesti sebutkan ini pekerjaan apa. Kalau saya bilang, oh ini salah urus, itu buruhnya ya memang salah urus. Saya mesti cari diksi yang membuat buruh bergairah untuk demonstrasi. Karena saya mendorong demonstrasi loh. Tetapi kata itu diarahkan pada kebijakan, bukan pada si pembuat. Si pembuat kan institusi kan. Jadi nggak mungkin tuh menimbulkan semacam dendam pada saya. Saya nggak ada problem dengan Pak Jokowi secara personal kok. Oke, kalau tadi Bang Rocky menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kritikan terhadap kebijakan, Ya. bukan Presiden atau Jokowi sebagai personal. Yes. Tapi ada anggapan di luar sana bahwa ini adalah sebuah penghinaan. Itu gimana? Dan kebijakan itu kan dikritik karena saya bayar pajak, maka saya akan tegur mereka yang salah. Kebijakan itu kan. Jadi kalau dia personal, kalau dia disebut sebagai penghinaan, artinya saya melecehkan martabat seseorang. Hinaan itu hanya menyangkut martabat seseorang. Kalau saya sebut martabat, bahasa Inggrisnya dignity. Tapi kata dignity tidak mungkin lepas dari kata sebelumnya, human dignity. Karena hanya human, hanya manusia yang punya dignitas, punya martabat. Kalau lembaga nggak punya martabat, presiden punya martabat nggak bisa. Presiden itu 5 tahun sekali berubah, jadi nggak mungkin. Martabat itu melekat seumur hidup pada manusia. Nah kalau saya terangkan itu, mestinya orang bisa mengerti bahwa kritik saya itu terhadap martabat yang sebetulnya nggak boleh ada pada kepala negara, yang boleh ada pada kepala keluarga. Jadi martabat presiden sebagai keluarga tidak saya singgung. Yang saya kritik adalah kebijakan dia. Jadi itu intinya kan. Jadi mereka nggak bisa bedain kan. Nah yang nggak bisa bedain itu menganggap bahwa presiden adalah bapak. Kan semikat itu kan bapak kita. Loh bapak itu kalau bikin salah nggak boleh kita kritik. Tapi bapak kita kan nggak bisa kita ganti. Nah presiden kalau dia bapak kan dia bisa diganti. Jadi metafor itu salah. Tapi ada juga yang menyayangkan kalau memang itu sebuah kritikan terhadap kebijakan, kenapa diksi itu bisa keluar? Kalau saya pakai diksi yang lemah lembut, itu nggak ada efek. Sama misalnya kamu, Gina, kamu pasang wecker. Bangunin saya pagi-pagi ya, kamu pasang wecker. Weckernya bunyi, kamu nggak bangun, saya siram air. Lalu kamu marah. Kan poinnya supaya kamu bangun. Itu juga kalau saya kasih ucapan yang lemah lembut pada pemerintahan Jokowi, ya nggak bunyi. Kan diskusi dan kritik terhadap dua soal itu, IKN dan Omnibus Law, udah 3 tahun ini nggak ada akibatnya. Maka saya pilih istilah itu supaya dia bam gitu, supaya ada wake up call. Tapi kalau kita lihat sekarang ada pelaporan terhadap Bang Rocky Gerung gitu ya. Sekarang sudah ada, kalau catatan saya kurang lebih ada 13 ya Bang ya? 30, bahkan 30? Yes. 30 laporan yang masuk ke beberapa kepolisian di daerah juga bahkan ada. Itu seperti apa Anda melihatnya secara heavy view-nya ya Bang Rocky ya? Ya, 30 laporan kepada saya sendirian dan mungkin akan bertambah. Itu bisa kita telepon Jaya Suprana supaya masuk museum rekor Indonesia tuh. Wah, laporan. Kan itu laporan absurd semua kan. Semua laporan itu akhirnya dinyatakan diambil alih oleh Barreskrim. Padahal sebelumnya Barreskrim bilang bahwa nggak ada laporan itu karena itu ditolak. Penghinaan itu kan. Kan unsur pertama kan penghinaan. Mereka demo karena dianggap saya menghina kan. Menghina siapa? Yang menghina, saya bilang saya nggak menghina presiden. Lalu PDIP bilang dia tuh kader kita tuh. Jadi saya menghina kader PDIP. Urusan apa saya sama kader PDIP? Kan ngaco tuh jalan itu kan. Lalu akhirnya dikasih ke Polda tuh. Polda kemudian ya udah dicarilah delik apalah segala macam tuh, undang-undang ITE. Di dalam undang-undang ITE saya disebut tuh menyebar berita bohong. Kalau benar Presiden Jokowi datang ke situ kok ada beritanya, bohongnya di mana tuh? Ya benar buruh itu memang mau demo. Tapi Rocky Gerung mempori mereka tuh supaya macetin jalan tol. Enggak begitu. Saya bilang kalimat saya, aksi 10 Juli itu pasti akan mematikan jalan tol dan itu biasa. Lalu saya tambahkan daripada lebih baik macet jalan tol daripada macet jalan pikiran. Kan saya bilang begitu kan. Jadi keadaan itu yang menimbulkan laporan-laporan yang 30 itu. Sekarang diambil alih oleh Barreskrim. Sekarang kita mau tanya, deliknya apa? Berarti Bang Rocky melihat ini ada kejanggalan dalam proses pelaporan ini atau gimana? Ya memang janggal, kan mestinya diproses di Polda kan. Tapi karena buat efisiensi dibawa ke Barreskrim. Nah sekarang bagaimana misalnya Barreskrim menentukan status? Demo itu menuntut saya minta maaf karena saya menghina. Barreskrim bilang nggak ada penghinaan itu. Jadi dia akan cari delik lain kan. Delik apa itu? Delik pertama yang memungkinkan ada delik undang-undang ITE. Berita bohong gitu. Enggak, saya nggak berita bohong, ada faktanya. Sekarang dia mau cari akal tuh supaya terpuaskan semacam
kemarahan publik itu bisa dikanalisasi melalui kriminalisasi pada saya. Apa? Ya undang-undang tentang keonaran, itu undang-undang yang dibuat Belanda untuk melindungi Raja Belanda. Sekarang presiden itu raja apa bukan? Jadi udah kehilangan konteks tuh. Nah kita nggak tahu apalagi yang mau kita. Oke. Nah ada berbagai macam pasal yang memungkinkan dijerat ke Bang Rocky itu. Bang Rocky melihatnya memang ini murni kasus hukum atau ada faktor di luar itu? Nah di situ misterinya. Kan konteksnya Mahfud awalnya bilang nggak ada delik. Karena itu Pak Jokowi nggak akan melaporkan tuh. Belakangan Pak Mahfud rubah kalimatnya. Iya memang nggak ada delik, tapi mungkin kan ada yang lain kan bisa dijerat pasal lain. Jadi memang Pak Mahfud persiapkan buat jebak saya. Kan itu ngaco juga si Mahfud ini kan sebagai pejabat publik yang teman saya juga tuh. Lalu ditambahkan oleh Pak Muldoko bahwa dia akan pasang badan. Dan saya siap mati di situ. Loh ini pejabat publik pakai saya kritik. Tetapi saya mengambil kesimpulan kalau begitu ada pembicaraan 2 kamar dong. Pak Jokowi bilang jangan, nggak perlu ini soal kecil. Tapi 2 pembantu Pak Jokowi, Pak Mahfud dan Pak Muldoko itu memberi sinyal bahwa memang dia mesti dipenjara itu. Apa keuntungan orang yang menjebak Bang Rocky? Ya untuk mengukur seberapa jauh elektabilitas orang yang mereka dukung itu bisa bertambah itu. Yang paling terasa adalah PDIP bereaksi duluan tuh. Saya itu kenapa PDIP bereaksi duluan? Karena Jokowi adalah kader partai, maka dia mesti bela. Loh saya nggak mengkritik Jokowi sebagai kader PDIP, dia adalah presiden. Jadi itu intinya kan. Jadi secara hermeneutik PDIP mau mengambil isu ini untuk semacam konsolidasi itu. Kira-kira begitu tuh soalnya. Tetapi kita tahu PDIP kan nggak utuh, ada banyak faksi di situ. Jadi saya mulai mendukung ini faksi siapa yang memainkan ini. Di dalam analisis saya ya, bahwa PDIP ingin isu ini jadi semacam melting pot untuk memanaskan sup yang udah dingin. Jadi dari konsekuensi berpikir saya anggap PDIP butuh isu ini. Untuk apa? Ya untuk konsolidasi, kan dasarnya itu kan. Tetapi saya tetap protes bahwa di rumah saya per hari ini itu masih ada demo, bahkan terlihat memakai jaket atau lambang-lambang PDIP. Jadi itu yang saya ingin ingatkan. Jangan eksploitasi isu ini menjadi isu untuk cari keuntungan secara politik. Bagaimana Bang Rocky bisa memastikan bahwa itu memang betul-betul orang yang tergabung dalam PDIP? Harusnya PDIP yang klarifikasi itu orangnya apa bukan. Oke. Tadi Bang Rocky menyampaikannya adalah PDIP. Karena kan ada 2 probabilitasnya. Bisa saja itu memang orang atau bagian dari PDIP atau itu justru orang lain yang menggunakan kan itu yang mesti klarifikasi kan PDIP kan. Kan PDIP punya daftar anggota, bahkan ada foto. Ini siapa ini? Kalau dia menyamar, kenapa dia menyamar di situ? Disuruh siapa? Disuruh Intel atau disuruh lawan politik untuk ngaco PDIP? Kan justru PDIP mesti kasih clear dong. Hasto bilang itu bukan kami. Apa yang bukan kamu? Kan dia pakai PDIP. Tapi bisa orang lain, bisa juga anggota saudara kan. Karena ada presidennya di Jogja, memang itu anggota PDIP, bahkan ketua DPD PDIP yang menghalangi atau mempersekusi saya untuk masuk ke kampus bertemu dengan kalangan mahasiswa akademisi kan. Jadi itu terhubung. Lalu saya ambil kesimpulan tuh. Walaupun kesimpulan itu saya bilang tadi guesstimation ya. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky. Nanti kita tunggu cukup perkembangan dari penyelidikan kasus Bang Rocky. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita ketemu fakta berikutnya. Oke. Oh, dia terlalu megalomania, menganggap dirinya begitu besar sehingga PDI Perjuangan jadi terkonsolidasi karena seorang Rocky Gerung. Emang dia siapa? Dan hadirin harus dihadiri. Terima kasih. Kami sebagai warga Kabupaten Bogor, sebagai masyarakat Indonesia, kecewa berat menghina presiden dengan seenaknya atas debat ngomong. PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung Presiden Joko Widodo bereaksi keras atas pernyataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Apa yang sebetulnya terjadi? Kita akan temukan faktanya. Oke, Bang Didi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk program Fakta. Langsung saja mungkin kita bicara soal Rocky Gerung gitu ya, sempat menyampaikan pernyataan yang kontroversial, bahkan dianggap menghina Presiden. Permohonan maaf ini apa yang dibaca oleh PDI Perjuangan? Apakah Rocky Gerung berminta maaf? Meminta maaf soal apa?
Rocky Gerung itu dengan arogannya mengatakan maaf karena kata-kata saya kalian jadi ribut. Dia tidak meminta maaf karena sudah menyinggung perasaan masyarakat Indonesia yang menghormati pemimpin negara. Oke, dia tidak minta maaf pada itu. Kayak saya misalnya nih, Rocky Gerung menghina bapak saya, ya toh? Masa dia minta maaf sama tetangga saya? Nggak ada, oh iya dong. Jadi dia bilang, saya minta maaf karena kata-kata saya membuat kalian jadi ribut. Dia tidak minta maaf atas kata-katanya yang tidak pantas. Jadi dipisahkan dulu nih antara demokrasi, kebebasan bersuara berpendapat, menyampaikan kritik, sekeras apapun dengan adab, nilai, tata pikir, ya, budaya. Oke, jadi yang diharapkan PDI Perjuangan adalah bukan minta maaf dalam konteks dampak dari pernyataannya, tapi soal substansinya. Kurang lebih Bukan gitu ya? Substansi tapi kalimat yang disampaikan itu ya? Kata-kata yang merendahkan harkat martabat seorang manusia dan seorang presiden. Karena kalau dia hanya merendahkan martabat presiden, oke, silakan, itu tidak ada pasal penghinaan presiden. Tapi Jokowi sebagai primus inter pares, terbaik di antara yang terbaik, ya, pemimpin tertinggi republik, wajar dong kalau kita mempunyai rasa hormat, tidak boleh dihina. Sedangkan kepala negara asing saja datang ke negara kita, itu dilindungi oleh 4 peraturan, gitu ya. Jadi masa kita mau menyamakan dengan Amerika dan Inggris atau Eropa yang memang demokrasinya individualistik, liberalis. Sehingga Anda menghina apapun pada presidennya, silakan, tidak ada masalah. Kita ini ada di Indonesia, ada nilai sejarah, budaya, agama, ya, kepatutan, etika yang tidak boleh kita langgar sebenci apapun kita pada orang. Oke, nah dengan permohonan maaf yang menurut PDI Perjuangan ini tidak semestinya, itu apakah artinya proses hukum ini tetap harus berjalan? Kami mengambil langkah proses hukum karena kami berapa gini. Pertama, masyarakat banyak yang marah, ya, baik, dan mereka datang ke partai, mereka datang ke sini tempat relawan tanya, ini apa sikap? Apa sikap? Ya kita bilang itu tergantung pada masing-masing orang, ya, karena juga ke PDI Perjuangan datang. Sehingga akhirnya kita memutuskan, ya ini daripada menjadi tereskalasi menjadi sebuah kericuhan, keonaran hanya karena seorang Rocky Gerung yang memang hidupnya dari keberhasilan membangkitkan fitnah-fitnah dan keonaran publik, ya kasihan sekali bangsa ini. Jadi karena kita negara hukum, ya silakan. Kalau memang tidak memenuhi pasal, ya silakan, tidak ada masalah. Tetapi ini bisa jadi pembelajaran ke depan pada orang lain. Supaya jangan lagi lah melakukan melontarkan kata-kata di luar kepantasan yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi yang bersangkutan atau Rocky Gerung itu menyampaikan bahwa kalimat yang disampaikan yang dianggap menghina itu bukan maksud untuk menghina, tapi untuk membangkitkan semangat para kaum buruh, karena waktu itu adalah konteksnya di forum buruh, untuk kemudian mengkritik kebijakan pemerintah. Membangkitkan semangat atau menghasut. Menurut saya, yang dilakukan Rocky Gerung adalah menghasut, memprovokasi. Karena dia keluar dengan pernyataan, oke, ini presiden ini BJT, BJG, TLL. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga kita harus cari gara-gara. Macetkan jalan daripada macet logika. Ini kan hasutan publik, ya, sungguh hasutan yang terang benderang. Kalau kita dengar pidatonya dari awal sampai akhir, dia tidak membahas tentang bagian-bagian omnibus law, ya, yang bisa merugikan buruh. Oke, satu. Yang kedua, dia tidak mencerdaskan perdebatan apa yang terjadi di sekitar pasal-pasal omnibus law itu. Bagian mana yang dampaknya merugikan, kecuali tadi soal sangon yang katanya nggak jadi ngawinkan anak, yang itu kan simplifikasi logis, ya, mensimplifikasi persoalan yang begitu konteks gitu loh. Nah, tidak ada pencerahan di sana, tidak ada pemberi semangat, yang ada dia menghasut kalau menurut saya, karena mengajak rakyat mencari gara-gara, ya. Kalau dia memberikan pendidikan, dia jelasin dong. Dia lakukan analisis, dia lakukan perbandingan, dia berikan data dan angka. Ini kan enggak. Tak satu pun dalam kata-kata dalam pidato Rocky Gerung itu yang mencerahkan. Kecuali mencerahkan hasrat kebencian. Saya kira itu. Dari sekian banyak kritikan yang sempat disampaikan oleh Rocky Gerung ke Jokowi, ini kita konteksnya Presiden Jokowi ya, Bang Didi ya.
Kenapa kemudian PDI Perjuangan baru bereaksi sekeras ini? Itu yang sempat ditanyakan oleh Rocky Gerung. Bagaimana jawaban Bapak? Selama ini pernah nggak masyarakat menjadi begitu heboh sehingga memungkinkan terjadi yang namanya keonaran? Pernah nggak terjadi potensi kerusuhan kalau buruh dalam jumlah banyak hatinya terbakar hasutan terjadi sesuatu? Pernah nggak? Nggak pernah. Rumah Rocky Gerung digeruduk berkali-kali, di mana dia banyak orang bereaksi dengan menghadap. Ini kan nggak kondusif. Makanya justru PDI Perjuangan bersuara dan melakukan mengkanalisasinya menjadi persoalan hukum. Itu justru kami membela demokrasi gitu loh. Daripada kita membiarkan riak-riak ini kemanapun Rocky Gerung ditolak oleh masyarakat atau oleh kader partai atau oleh siapapun, oleh relawan. Kan itu yang kita hindari. Karena baru kali ini ya? Baru kali Yang ini, seperti itu, betul. ya, Baru sekali inilah kata-kata yang begitu sangat tidak pantas, begitu personal disampaikan oleh seorang Rocky Gerung. Tadi menyambung soal yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung mempertanyakan Bang, bahkan menyebutkan seperti ini. Isu yang berkaitan dengan Rocky Gerung, apa yang disampaikan, kemudian dianggap menghina Presiden Joko Widodo, ini merupakan isu yang dimanfaatkan, menurut Rocky Gerung ya, isu yang dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan untuk melakukan konsolidasi struktural internal menuju kontestasi Pilpres 2024. Betul nggak, Bang Deddy? Oh, dia terlalu megalomania, menganggap dirinya begitu besar sehingga PDI Perjuangan jadi terkonsolidasi karena seorang Rocky Gerung. Emang dia siapa? Hah? Partai ini terkonsolidasi bertahun-tahun, teruji bertahun-tahun. Justru ini tidak dibahas di rapat DPP PDI Perjuangan, nggak ada. Tidak ada pernah satu rapat membahas Gini, soal Rocky Gerung. kalau Rocky Gerung itu perspektifnya ya, saya yang tangkap ya Bang ya, bukan pada konteks Rocky Gerung ya, tapi kemudian impact dari apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Enggak dong. Ya, kita justru berusaha mengendalikan yang namanya kemarahan publik ini. Karena misalnya di Jogja kita tahu banyak ada beberapa anggota kita ikut bersama masyarakat melarang dia bicara. Tapi itu kan individu. Tidak pernah ada sikap kita seperti itu. Masa kita mau larang orang berpendapat Rocky Gerung boleh ngomong apa aja, masa orang lain nggak boleh memprotes dia? Lalu dia menuduh PDIP, nggak ada urusannya. Berarti Anda membantah ya Bang Deddy Oh, ya? bukan hanya Bahwa membantah, terlalu gede rasa dia, kegeeran gitu loh. Seorang Rocky Gerung kemudian menjadi pikiran kita, ya enggak lah. Rocky Gerung ketemu saya aja kita ngobrol gitu loh. Ngapain mesti Ibu Megawati atau Pak Sekjen? Oke, jadi nanti kita tunggu ya perkembangannya kita seperti tunggu apa. saja. Terima kasih banyak Bang Deddy sudah meluangkan Sama-sama. waktu untuk kami. Dan negara tidak boleh kalah hanya karena seorang Rocky Gerung yang selama ini merasa paling sombong, paling congkak, paling pinter, menipu rakyat, memanipulasi publik. Kepada semua organ relawan Jokowi dan program perlindungan masyarakat yang ada di daerah-daerah agar tetap melakukan aksi-aksi dengan meningkatkan eskalasi sampai Rocky Gerung titik pengguna presiden menyebar berita hoax, menyebar berhubungan, membuat kegaduhan dan keonaran ditangkap dan diproses secara hukum. Dan Di rumah Barikade 98 saat ini tengah digelar konferensi pers oleh beberapa elemen masyarakat tentang gerakan nasional tangkap Rocky Gerung. Seperti apa hasil dari konferensi pers? Kita nanti akan langsung berbincang dengan Ketua Barikade 98. Berikut ini ikuti saya. kekuatan terbaru. Salam NKRI, merdeka! Gerakan nasional, gerakan nasional. Kita akan langsung coba menemui Ketua Barikade 98, Benny Ramdhani. Kita akan tanyakan soal hasil konferensi pers pada siang hari ini. Bang Benny. Bang Benny. Bang Benny, salam kenal. Salam kenal kita dari TV One, Bang Benny. Kita boleh minta waktu wawancara sebentar ya Bang ya? Oke.
Bang Benny, yang yang ingin saya tanyakan pertama kali, konferensi pers hari ini, siang hari ini adalah soal gerakan nasional tangkap Rocky Gerung. Kenapa, Bang? Ya, yang jelas pasca Rocky mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, melakukan hujatan, penghinaan, caci maki kepada Presiden Republik Indonesia, kita tentu sebagai anak bangsa, kita tidak akan pernah rela ada satu pemimpin di Republik ini yang dengan mudah, gampang, dengan atas nama kesombongan, memanipulasi demokrasi, memanipulasi kebebasan berpendapat, yang bisa melakukan caci maki dan penghinaan pada seorang pemimpin. Kami katakan pendukung Jokowi ini adalah pendukung yang dalam menghormati demokrasi sangat fairness. Kita akan menghadapi pemilu 2024. Kita berandai-andai. Sekalipun Anies Baswedan yang terpilih katakan berandai-andai sebagai presiden, kami juga tidak akan pernah rela Anies Baswedan sebagai presiden kemudian dimaki-maki oleh siapapun atas nama apapun dengan kalimat-kalimat. Atau jika Prabowo presiden, kita juga tidak akan pernah rela, ya. Atau apalagi Ganjar yang terpilih sebagai presiden, kita tidak akan pernah rela. Yang kita perjuangkan ini adalah atas nama perjuangan moral, ya, agar demokrasi is demokrasi, tapi etik dan moral itu menjadi nilai yang harus dijaga dalam berdemokrasi, dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Ya, Bang Benny, kita tahu bahwa Rocky Gerungnya sudah meminta maaf ya. Nah, itu apakah cukup bagi teman-teman semuanya atau ini proses hukum tetap jalan kita saja? Sudah pelajari, kita sudah lihat video saat beliau conference. Ini adalah permintaan maaf tipu-tipu, ini permintaan maaf manipulatif, kamuflase. Dia tidak minta maaf atas ucapan penghinaan kepada presiden, tapi dia minta maaf atas dampak dari ucapan itu, yaitu kegaduhan keonaran. Nah, kalau dia meminta maaf atas ucapan penghinaan kepada presiden, kemudian menyatakan mencabut penghinaan-penghinaan itu, kemudian dia menyampaikan permintaan maaf, nah kita ini orang Indonesia kok. Saya katakan hanya seorang pecundang yang tidak mau meminta maaf atas kesalahannya, dan juga seorang pecundang yang tidak mau memaafkan atas permintaan maaf orang lain. Jadi kita bisa memaafkan sepanjang Rocky jujur untuk mau mengakui bahwa ucapannya itu adalah salah, keliru, kemudian dia mencabut ucapan-ucapan penghinaan itu, minta maaf kepada Jokowi, minta maaf kepada rakyat Indonesia. Oke, jadi artinya Bang Benny menyoroti bahwa apa yang disampaikan Rocky ini dengan yang disampaikan adalah permohonan maaf atas dampak dari ucapannya itu, artinya proses hukum tetap harus berjalan. Ya, dia hanya minta maaf atas dampak. Kalau dia hanya minta maaf atas dampak, maka proses hukum berjalan. Oke, nah seberapa yakin Bang Benny dan juga teman-teman di sini bahwa proses hukum nanti akan berjalan sesuai dengan keinginan teman-teman siang hari ini ya, ditangkap dan ditetapkan sebagai kita yakin 100% bahwa proses hukum ini akan berjalan, hukum akan bekerja, ya, dan negara tidak boleh kalah hanya karena seorang Rocky Gerung yang selama ini merasa paling sombong, paling congkak, paling pinter, menipu rakyat, memanipulasi publik atas nama intelektualisme, kebebasan demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat, nggak boleh. Ya, apapun di atas politik adalah moral etik. Maka moral etik ini menjadi penting bagi kehidupan masyarakat kita. Kita ingin mewariskan hal yang baik bagi regenerasi kita. Oke, artinya Bang Benny yakin, tadi belum terjawab. Artinya Bang Benny yakin bahwa proses hukum yang berjalan ini Rocky akan tetap sebagai tersangka? Yakin, karena itulah kita akan turun terus di setiap daerah, eskalasi kita naikkan, ya, dan aksi 10.000 akan kita tetap jalankan nanti di bulan Agustus ini untuk menunjukkan bahwa sentimen publik tidak akan pernah menghendaki siapapun bisa mencaci maki dan bukan kritik. Kalau kritik selama ini kita nggak pernah bereaksi loh. Berapa kali misalnya istana di demo, Monas berubah jadi tempat sholat, berjilid-jilid. Sepanjang kritik silakan. Karena apa? Kami sadar kok tidak ada pemerintahan yang sempurna kecuali Tuhan. Cukup sudah bangsa ini diracuni pikirannya oleh penyebaran kebencian, hoax, hasut dan adu domba antar agama. Jadi yang disampaikan Rocky Gerung kalau menurut Bang Benny adalah unsur penghinaan itu. Penghinaan dan berita bohong juga disampaikan, dan ini kan bukan yang pertama kali ya. 12 kasus sebelumnya itu tidak jalan. Ini kasus ke-13. Sehingga angka 13 pensiun sebagai angka sial berlaku bagi Rocky Gerung. Oke, nah pertanyaan saya berikutnya adalah gini Bang. Kemarin saya sempat wawancara dengan Rocky Gerung. Yang bersangkutan tuh menyampaikan bahwa sebetulnya adalah upaya atau bentuk pengkondisian supaya Rocky Gerung ini bisa ditangkap, dipenjarakan karena ada upaya sistematis terstruktur mulai dari beberapa laporan yang masuk ke polisi. Tanggapan Bang Benny sepakat nggak soal itu? Mereka ini kan orang yang paling pintar ya. Coba lihat, caci maki, fitnah, jika diseret ke hukum, menangis,
kemudian menyatakan permohonan maaf, pakai materai 10.000 dan dianggap masalah selesai. Iya. Kalau Rocky menuduh bahwa apa yang kita lakukan adalah prakondisi yang telah disiapkan ya secara terorganisir, sistemik, maka pertanyaan balik kita untuk Rocky, apa yang Anda lakukan selama ini adalah sesuatu yang memang terorganisir dan sistemik dan juga menjadi bagian dari proksi internasional. Oke, Anda melihat ada itu? Ya, saya percaya bahwa ini kekuatan luar, Rocky tidak berdiri sendiri, bahwa ada kekuatan asing yang tidak ingin Indonesia kuat secara politik, kuat secara ekonomi, masuk ke tahun 2045. Oke, indikatornya apa? Ada apa bahwa Rocky adalah proksi dari jaringan internasional? Tentu kita ini adalah bagian dari masyarakat yang punya jejaring, ya, punya relasi dengan berbagai pihak, dan informasi itu juga banyak kita dapatkan. Oke, informasi itu bisa dijamin validitasnya? Informasi Mbak Beni? itu akan dibuktikan dengan proses hukum yang akan bekerja. Oke, tapi sejauh ini Sehingga meyakini, kita uji melalui proses hukum. oke, tapi sejauh ini meyakini bahwa Rocky akan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kita yakin karena tentu ya tidak akan mungkin hukum positif negara itu dikalahkan oleh hukum rimba yang diciptakan oleh kaum pembenci. Ya, kaum yang ingin senantiasa membuat gaduh keadaan negara kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Beni. Tunggu, Nanti kita terima kasih. tunggu seperti apa kelanjutan dari proses hukumnya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Yang mengkritik namanya Rocky Gerung, yang memang hidupnya sudah setahu saya sekitar 40 tahun di dunia pergerakan, ya, mengkritik dari dulu, mengkader orang, dan mengkritik. LP maupun 2 pengaduan ini kita kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan. Ya, kita melaksanakan penyelidikan dan teknis lebih lanjut tentu saja beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Barreskrim untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Bagaimana tanggapan dari seorang aktivis Syahganda Nenggolan mengenai pernyataan dari Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo? Kita akan temukan faktanya. Saya ingin masuk ke konteks pernyataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Nanti menurut Anda itu bentuk penghinaan nggak? Ya pertama kan kalau kita kan lihat tidak hanya lihat teks, kan tadi ada konteks ya. Jadi kalau teks dan konteks disatukan itu utuh, sebenarnya nggak ada masalah, bukan penghinaan. Karena pertama kan konteksnya itu Rocky bicara di depan kaum buruh, yang masyarakat kecil, masyarakat marhen, masyarakat wong cilik, yang dia harus memberitahu kepada mereka tentang perjuangan dan arah perjuangannya. Yang kedua, bahwa dia memperlihatkan bahwa orientasi politik dan ekonomi kita diarahkan ke Cina, di mana IKN sebagai salah satu modus diberikan untuk desainnya ke Cina, pengelolaannya ke Cina dan lain-lain. Padahal itu ibu kota yang harusnya sakral dan harusnya boleh negara lain tahu gitu, apalagi diberikan kepada negara lain. Jadi Rocky mengkritik itu. Yang ketiga, Rocky juga mengkritik Jokowi yang tidak lepas dari cawe-cawe ke parpol-parpol. Dianggap ini hanya mengurus kepentingan pribadi setelah dia selesai berkuasa. Kritiknya ini absah. Apakah ngomongan BT ini yang kemudian mengagetkan semua orang itu bisa dilepaskan dari konteks? Ya, tiba-tiba terpisah orang cuman hanya bilang ini orang kurang ajar, tidak etik, ya kan, dan ini akan membuat moralitas bangsa rusak. Kalau menurut saya itu terlalu dangkal. Ya. Oke, jadi Bang Syahganda mau menyampaikan bahwa ini bentuk dari kritikan kalau kita lihat secara konteksnya, bukan penghinaan. Itu yang ingin Bang Syahganda Ya, sampaikan. kritikan dan yang mengkritik namanya Rocky Gerung. Yang memang hidupnya sudah setahu saya sekitar 40 tahun di dunia pergerakan, ya, mengkritik dari dulu, mengkader orang, dan mengkritik. Lalu Rocky ini siapa? Rocky ini punya terah. Di atas tuh namanya Sultan Syahrir, Dr. Sultan Syahrir. Pendiri Partai Sosialis Indonesia, bukan PSI sekarang, PSI yang lama. Mereka punya 3 hal yang ditawarkan di Indonesia, demokrasi, equality, dan solidarity. Nah,
dia itu absah kehadiran di Indonesia. Rocky Gerung itu menjadi fenomenal sekarang, disukai banyak anak-anak muda. Ketika Iwan Fals melakukan polling, dia dapat 18,5%, lebih tinggi dari Prabowo bahkan. Ya, nomor 3 setelah Anies dan Ganjar dalam hal elektabilitas. Artinya di masyarakat perkotaan minimal Rocky itu sangat populer. Menurut Anda kenapa kemudian pelaporan ini bisa kita lihat kurang lebih itu ada 30 pelaporan yang masuk berkaitan dengan Rocky Gerung. Yang pertama kan pelaporan soal yang kontroversi yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Itu ada apa sebenarnya? Kalau menurut ya pertama kan saya tidak melihat itu spontan dari masyarakat. Saya kan melihat tuh ketika Hasto PDIP pertama sekali melakukan satu agresi ya, langkah agresif untuk mempersekusi dan melaporkan Rocky. Baru kemudian tentu karena dia punya jaringan se-Indonesia, PDI dan lain-lain, maka kemudian kita melihat ada gerakan di mana-mana. Dari Kalimantan, dari mana-mana, tapi saya berkeyakinan bahwa itu terkait dengan dia sebagiannya. Oke, dari mana indikator itu? Hah? Dari mana indikator? Ya karena mereka bergeraknya setelah PDIP melakukan itu. Nah yang kedua itu kan adalah kelompok yang disebut sebagai Benny Ramdhani. Ini kan sebenarnya melanggar otoritas ininya, otoritas kekuasaannya. Kalau partai oke lah, dia bukan pemerintah, ini pemerintah. Pemerintah itu harusnya ketika presidennya bilang, ini masalah kecil, harusnya itu tidak boleh lagi ikut-ikutan nih Benny ini. Karena Benny ini harus mengurusin TKI. Ya, dia nggak boleh ngurusin persekusi Rocky Gerung, nggak boleh. Karena dia ditugaskan negara makan uang publik. Sekarang kan dia nggak boleh uang publik itu dipakai untuk persekusi Rocky Gerung, nggak boleh. Nah saya melihat di luar ini cuman PDI yang agak agresif untuk mengejar Rocky Gerung. Oke, nah itu kenapa Bang? Kok Anda melihat Analisa ya, itu? analisa dong. Karena Rocky ini bergerak di Jawa Tengah, yang saya lihat itu khususnya di Jawa Tengah melakukan gerakan ABG, asal bukan Ganjar. Nah jadi dia memang cuma melakukan gerakan ABG asal bukan Ganjar. Jadi ini mungkin menurut saya ancaman buat PDI. Rocky ini akan menggerus suara Ganjar di Jawa Tengah. Itu penafsiran saya yang dari situasi selama ini. Oke, nah ada juga Bang yang beranggapan seperti ini. Rocky Gerung adalah proksi dari jaringan internasional sehingga memiliki kepentingan untuk menyampaikan itu ke publik. Yang udah saya bilang tadi bahwa Rocky ini garisnya adalah garis PSI. Rocky memang dari dulu PSI ini ke barat, internasional juga. Tapi apakah itu tidak sah? Jaringan itu, pikiran itu, pandangan itu, menurut saya sah-sah aja. Yang paling penting dia tetap dalam porsi di mana dia tidak menjual Indonesia ke negara lain. Oke, berarti artinya Bang Syahganda membenarkan bahwa Rocky Gerung itu adalah proksi dari jaringan internasional? Bukan proksi, maksudnya pikirannya itu. Karena kita di dunia global, mana mungkin pikiran kita bisa kita batasin seolah-olah Indonesia itu ada tanpa dunia lain. Tapi yang sebenarnya sejujurnya adalah Rocky itu dengan pikirannya pengen membuat buruh itu turun ke jalan-jalan seperti hari ini untuk merebut, memperbaiki nasibnya, kaumnya. Anda yakin bahwa Rocky Gerung bisa lolos dari jerat hukum? Kata kuncinya adalah Jokowi jangan ngikutin PDI ini. Karena PDI ini sekarang saya lihat melaporkan, mempersekusi, ya atau minimal mendukung persekusi. Terus kemudian satu lagi tuh tiba-tiba ada lagi kasus HMI bakar bendera, PDI langsung laporin polisi. Sekarang Rocky ada kasus dengan Yosana, polisi. Mereka ini kok nggak terlatih dengan dialog. Ya, demokrasi itu mendahulukan dialog. Kita harus pro kepada pikiran-pikiran yang dialog. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Syahganda. Nanti kita tunggu perkembangan dari kasus ini seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Ada beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan di lapangan. Proses hukum terhadap Rocky Gerung masih terus berjalan sampai saat ini. Sudah ada lebih dari 20 laporan yang masuk ke Barreskrim Polri berkaitan dengan kasus yang menjerat Rocky Gerung. Pihak pelapor meyakini bahwa Rocky Gerung akan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun ada juga yang beranggapan bahwa pasal yang diterapkan terhadap Rocky Gerung ini tidak sesuai lantaran apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung merupakan sebuah kritikan terhadap kebijakan, bukan sebuah penghinaan. Lantas bagaimana nasib dari Rocky Gerung? Kita akan tunggu perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.